Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi ayatil ukhra, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu usia kita, waktu kesehatan kita, waktu untuk melakukan sehingga kita punya kekuatan lahir dan batin, sehingga kita mampu melaksanakan salah satu syariat di bulan suci Ramadan, yaitu saum atau puasa. Berbicara tentang puasa, tentu semua sudah mafhum, sudah khatam. Banyak kajian-kajian yang membicarakan tentang apa itu saum. Kajian-kajian di majlis taklim, kajian-kajian di madrasah, di majlis atau di masjid-masjid, banyak yang membicarakan tentang apa itu saum. Tentu pemahaman kita atau pengetahuan kita juga dibarengi dengan pengamalan. Jadi kita sudah berpengalaman juga dalam melaksanakan saum. Kalau kita di usia 20 tahun, mungkin kita hampir sudah 10 tahun melaksanakan saum. Ketika usia di 30 tahun, mungkin sekitar 20 tahun kita melaksanakan saum. Ketika di usia 40 tahun, mungkin sekitar 30 tahun kita sudah melaksanakan saum. Dan seterusnya. Artinya, pemahaman maupun pengamalan kita sudah banyak melakukan, khususnya saum di bulan Ramadan seperti ini. Tetapi saum-saum yang kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya atau di hari-hari kemarin, apakah saum kita sudah berkualitas atau belum? Sudah sempurna atau ada hal-hal yang memang dianggap kurang, sehingga saum kita harus dipastikan harus lebih baik daripada saum sebelumnya. Jangan sampai saum yang sudah dilakukan kemarin-kemarin sama saja dengan hari ini, atau bahkan kalau seandainya lebih jelek, maka itu dimasuk kategori saumnya saum yang rugi. Maka oleh sebab itu patut kita introspeksi diri, muhasabah atau ihtisab, sebagaimana dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan dasar iman, dengan dasar keyakinan yang kuat dan ihtisab, muhasabah, introspeksi diri, sehingga jaminan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampuni segala dosa yang sudah dilakukan oleh kita. Semoga saum yang kita lakukan lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya, sehingga gelar atau capaian takwa kita bisa capai. Suatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen Ramadan ini juga bisa dijadikan sebuah
media atau wadah introspeksi diri. Bagaimana pelaksanaan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, khususnya saum, kita bisa introspeksi atau mawas diri atau muhasabah, sehingga saum yang sekarang lakukan itu dipastikan harus lebih berkualitas, harus lebih produktif, harus lebih sempurna lagi dari sebelumnya. Karena berbicara tentang saum, ada tipe-tipe orang yang melaksanakan saum. Saum yang pertama, atau orang yang saum, yang pertama adalah tipe orang yang hanya menahan makan, minum, dan syahwat. Ya, hanya sebatas itu. Ini bisa dikategorikan saumnya orang awam, ya, atau orang ya tingkat dasar lah. Kalau dalam sekolah itu ya masih tahapan tingkat dasar. Tentu ini hanya sebatas menahan makan, minum, dan kebutuhan syahwat biologis dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya. Tentu kita bukan hanya kategori seperti itu, tetapi kita harus tingkatkan masuk pada orang yang saum pada kategori saum yang khusus atau yang istimewa. Saum yang khusus atau saum yang istimewa itu adalah orang yang melaksanakan saum bukan hanya menahan makan, minum, ya, kebutuhan syahwat, tetapi juga dibarengi dengan bagaimana pandangan kita, pendengaran kita, perkataan kita, tangan kita, ya, atau kaki kita tidak melangkahkan atau melakukan pada hal yang bisa meminimalisir atau mengurangi dari pahala saum. Jadi anggota badan kita ditahan untuk melakukan hal-hal yang mendekati kepada maksiat seperti itu. Jadi itu masuk dalam kategori yang kedua, yaitu saum bukan hanya menahan makan, minum, dan kebutuhan syahwat biologis, tetapi juga pandangan, pendengarannya, perkataannya, dan perbuatan-perbuatan badan lainnya itu mampu ditahan untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan atau mengurangi pada pahala saum. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tipe yang ketiga yaitu saum khususul khusus atau khawasul khawas, ya. Ya, bisa dikategorikan saum yang super istimewa. Ya, super khusus, super positif, ya. Orang yang melakukan pada tipe yang kedua itu yaitu ya tadi bukan hanya dia menahan makan, minum, serta kebutuhan syahwat saja, tetapi juga dibarengi dengan penglihatannya atau pandangannya, pendengarannya, perkataannya, atau kaki dan tangannya, disertai juga hati. Jadi hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya positif, berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sedikit pun atau niat untuk melakukan pada hal-hal yang mengurangi atau dapat membatalkan saum Ramadan. Hatinya ya dipenuhi dengan berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak berprasangka negatif baik terhadap sesama maupun apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya, ya, tindakannya, ya, itu tidak lepas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya, hidup matinya, ibadahnya, ya, gerak langkahnya lillahi ta'ala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga saum saat ini, ya, kita mampu menahan makan, minum, kebutuhan syahwat, tetapi juga mampu menahan pandangan kita, penglihatan kita, ya, atau pendengaran kita, perkataan kita, tangan kita yang sekarang lagi musimnya medsos, kan, yang berbicara sekarang adalah tangan, ya. Jadi sedikit-sedikit update status dan segala macam, ya. Itu juga harus ditahan
itu juga bisa mendatangkan pada hal-hal yang sifatnya mengurangi atau mendatangkan kemaksiatan. Kaki kita dan tentunya hati kita. Hatinya harus berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua tingkah lakunya, ya, ibadahnya dan segala macam perbuatannya diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupannya tidak lepas daripada hal-hal yang sifatnya kebaikan, karena itu yang disukai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.